Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kita berjumpa kembali dalam acara Jejak Ki Jati yang sangat ditunggu-tunggu ini. Dan terima kasih bahwa siaran kita ini telah mendapat satu apresiasi dari Kominfo, dari Departemen Komunikasi dan Informasi secara nasional. Bahkan sekarang itu banyak stasiun-stasiun televisi dan radio yang diharapkan untuk menyebarkan ini. Artinya Dhamma TV yang bertempat di Kota Malang ini mendapat sambutan dan antusias yang begitu amat luas. Jadi kalau Anda memang menitipkan apa yang harus kita titipkan supaya perkembangan ekonomi langsung atau tidak langsung lewat reklame di televisi ini tidak salah dan tepat. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita akan bicara tentang bulan-bulan istimewa. Kebetulan ini bulan Ramadan, bulan yang sangat disucikan oleh umat yang beragama Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan cita-cita Islam, saya membawa dua anak-anak saya. Yang satu melaksanakan teori Islam, yang satu sangat menguasai tentang Islam itu teori apa. Oleh karena itu beliau kedudukannya sebagai seorang guru. Nanti biarlah memperkenalkan diri, meskipun Anda sudah kenal tidak disayang kalau tidak dikenal. Kami persilakan dulu dari Mas Doni. Ya, terima kasih. Rahayu. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Doni, selaku sampai sekarang pun seorang jurnalis dan juga pembina anak-anak jalanan. Dan kita juga punya lembaga bantuan hukum untuk mendampingi orang-orang marginal atau rekan-rekan yang nggak paham tentang hukum. Dan kita sendiri sangat sepakat dengan Romo yang tadi yang dibicarakan tentang apa ya, bulan-bulan yang istimewa lah, bulan mendekati ini bulan Juni ya, lahirnya Pancasila. Mungkin itu perkenalan dari saya, dan saya sedikit mau mengenang lah atau semacam apa ya, ada histori yang nggak saya lupakan mulai saya kecil. Saya akan menyanyikan sebuah lagu, Romo. Mohon izin ya. Monggo. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Nah, ini saya menyanyikan lagu ini secara tidak langsung melihat keprihatinan negara kita sekarang lagi berjuang semua untuk mencari sosok pemimpin. Semoga dan harapan yang terbaik, kita tetap semangat. Mungkin gitu, Romo. Ya, memang itulah nyanyian yang timbul dari lubuk hatinya yang terdalam. Ya, dan memang itulah kondisi bangsa kita sekarang ini, mau tidak mau. Kalau yang tidak mengakui berarti orang itu tidak waras. Kalau orang waras, cerdas, apalagi yang setiap hari mengajarkan tentang ilmu politik di fakultas-fakultas ilmu politik, atau mengajarkan tentang keberadaan Tuhan, tidak ternyuh oleh lagu itu, mungkin salah, bukan bapak, bukan ibu salah mengandung, mungkin bapak yang salah cetak. Sekarang kepada seorang guru, kamu silakan memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Teman-teman, memperkenalkan diri saya Sigit Pramono, sebagai pengajar, Romo. Sebagai pengajar sekaligus saya kebetulan ini di organisasi, saya ada di ISRI, Organisasi Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia Kota Malang. Saya sangat berbahagia sekali dengan acara ini. Terima kasih saya bisa duduk di sini bersama Ki Jati dan Pak Doni. Apalagi tema yang sekarang akan kita bahas sangat-sangat sesuai dengan kondisinya. Bulan Juni adalah bulan Bung Karno, di mana lahirnya Bung Karno, di mana wafatnya Bung Karno, sekaligus Bung Karno melahirkan suatu dasar negara yang nanti digunakan untuk merdekanya bangsa ini. Harapannya dengan acara ini mudah-mudahan Pancasila ini bisa betul-betul membumi, diawali mungkin dari sini, Romo. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan,
marilah kita pelan-pelan kita urai ya dari pelaku dulu. Mas Doni ini tadi sudah dikatakan menghimpun anak yang dulu di jalanan itu sekarang dihimpun menjadi anak negeri. Nama yang sangat mulia sekali karena di hadapan Sang Maha Kuasa manusialah yang harus hidup di muka bumi ini untuk menentukan bahwa bumi itu untuknya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk miskin, untuk menderita, sakit misalnya. Dan kalau itu semua terjadi pasti ada sesuatu yang salah, yaitu tidak pernah mau belajar gitu loh ya. Nah Mas Doni, ini jenengan asal mula mempunyai nun sewu dulu wartawan gitu. Wartawan itu kan menurut saya sangat sensitif dan peka terhadap permasalahan. Ada satu sisi yang menguntungkan ya di situ masih berpegangan pada prinsip prinsip jurnalistik, kode etik jurnalistik ya. Jadi tidak sekedar ngomong, tidak sekedar menulis karena nanti pertanggungjawabannya itu akan berderet kepanjangan. Terus penjenengan terus terjun langsung ke masalah praktis. Mereka harus dihimpun, mereka harus dibina, mereka harus cerdas, mereka tuh asal mulanya bagaimana? Ya, jadi gini Romo, saya sangat berantusias. Kenapa saya sampai turun ke jalan dalam artian ke lapangan untuk mengayomi atau kedekatan kepada anak-anak atau orang-orang marginal. Jadi bahwasanya gini, saya seorang jurnalis selama ini kan selalu ngontrol ke masyarakat, mengontrol pemerintahan, mengontrol dari sisi apapun. Nah sebaliknya, saya harus apa yang saya perbuat kepada masyarakat setelah saya jadi jurnalis sampai pun sekarang, apa yang saya berikan? Nah salah satunya adalah tentang kemanusiaan. Jadi gini, saya amati dengan keadaan sekarang, apapun bentuknya, saya lihat sekarang kita berbicara soal beragama. Beragama kan semua ini kan menekankan kasih sayang ya, tanpa kecuali. Namun tapi kalau kita beragama tapi tidak ke arah ke kemanusiaan, saya sangat miris sekali. Soalnya apa? Apapun bentuknya ya, kemanusiaan itu yang mungkin yang tepat sekali di kita punya dasar negara Pancasila di sila kemanusiaan itu. Nah, itu harus kita terapkan. Kita jangan ngomong tok, ngedabrus teori angan-angan tapi kalau nggak melaksanakan ya rugi. Kita ini bersyukur kita sudah dikasih fisik lahir dan batin kayak begini, terus kita nggak berbagi. Nah, untuk berbagi kita bukan dari sisi maaf ya, orang bilang materi. Kita dengan ucapan, doa, penyuluhan atau memberikan himbauan agar mereka nggak tersisihkan. Mereka itu sangat-sangat dibutuhkan. Dia kadang-kadang ada yang broken ya, ada juga yang putus sekolah. Tapi kalau sekarang untuk sekolah saya kira pemerintah saya salut masih tetap memberikan apresiasi untuk siapapun sekolah kapanpun bisa ya. Tapi tentang akhlak atau moral kita tekankan Romo. Terutama sekarang ini maaf ya Romo ya, saya juga mau tanya Romo ini bulan-bulan bulan mau mendekati bulan Juni, bulan Pancasila atau hari kelahiran Pancasila. Saya mau tanya Romo, kenapa Pancasila itu lahir 1 Juni, kok enggak sebelumnya? Ini yang diketahui masyarakat. Bisa dijelaskan gimana kok 1 Juni kok enggak bulan September kayak atau ini di tahun 1945? Saya dengar dari cerita dari buku, saya lihatnya sejarah, ternyata Pancasila adalah kumpulan atau finalnya di 1 Juni itu. Sebenarnya Pancasila itu hadir sebelum bulan Juni atau di tahun-tahun sebelumnya. Mohon pencerahan Romo. Kelihatannya memang bulan Juni itu bulan istimewa ya. Juni itu kan angka berapa ya? Angka ke-6 ya. Angka ke-6. Nah, angka ke-6 satu. Yang kedua nanti biar diluruskan Mas Sigit, orang-orang besar di dunia umumnya itu lahirnya bulan Juni. Umumnya loh ya. Ini kan kehendak Sang Maha Pencipta ya. Entah itu Hitler, entah itu Napoleon, entah itu itu termasuk yang terakhir Bung Karno ya. Lalu kenapa dengan Pancasila? Sebenarnya setelah tercipta bumi lalu diisi oleh umat yang namanya manusia, umat itu sudah dibekali oleh hukum oleh Sang Maha Kuasa
yaitu 5 prinsip dasar hukum, ya. Hukum yang pertama ini sebenarnya hukum ini sudah lama disebarkan oleh Sang Buddha. Hukum yang pertama, manusia itu harus benar angan-angannya, benar pikirannya, benar tutur katanya, benar pribadinya, benar bergaulnya. Nah, ini ya. Kebenaran-kebenaran ini sudah berjualan ribuan tahun. Mungkin ribuan tahun yang lalu sudah ada, tapi suatu saat manusia itu kan selalu mengikuti dialektika zaman, sehingga nanti Pancasila itu tetap relevan pada waktu zaman yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, zaman sekarang ini zaman apa? Zaman era digitalisasi, era Android, era orang di megang HP ini sudah bisa berkomunikasi, dagang secara nasional dan internasional. Nah, juga Bung Karno pada waktu menggali itu ternyata betul, tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Maaf, kalau masih beragama, masih belum mendekat, ya baik, tapi belum mendekat. Tapi kalau sudah berpancasila, adalah praktek mengeterapkan teori apa yang termuat dalam agama-agama itu. Baik agama Taurat, Zabur, Nasrani sampai dengan Islam. Itu sudah terangkum kan ya. Nah, himpunan dunia manusia yang seperti ini secara tidak langsung terhimpun di benua yang namanya Indonesia. Lah, karena Indonesia itu menjadi satu potensi keadaan alam yang menjanjikan, inilah yang jadi rebutan. Ya. Nah, para penonton dapat kami muliakan, cerita ini berkali-kali kita ulangi ya, tapi tidak akan bosan. Akan negara kuat kalau bangsa yang mengisi itu adalah otaknya cerdas, brilian, dan tahu tentang era dialektika zaman. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Anda masih setia di depan Jejak Ki Jati ini. Ya, ini anak saya yang satu kelihatannya mau punya unek-unek apa ini. Monggo, kamu silakan. Iya. Monggo. Terima kasih, Ramajati. Saya menyambung tadi uraian yang sebelumnya. Tapi sebelumnya saya agak tersanjung, Romo. Karena tadi Romo mengatakan bulan-bulan Juni itu bulan-bulan lahirnya orang-orang hebat. Cuma ini kebetulan saja, jadi saya jangan sampai berbesar kepala. Kebetulan lahir saya juga tanggal 1 Juni. Ya? Itu tadi ini 1 Juni. Selamat. Terima kasih. Ya. Tapi ini hanya kebetulan. Iya. Dompleng saja. Iya. Tapi luar biasa. Alhamdulillah. Tadi saya meluruskan Romo bahwa kenapa kok lahirnya Pancasila itu 1 Juni 1945. Mungkin kita bisa kupas dari sisi yuridis, hukum, dan historisnya. Yang jelas sebelumnya Pancasila lahir ini sudah disimpangkan oleh rezim sebelumnya, rezim Orde Baru, yang mana pada rezim Orde Baru itu mengatakan dan mendoktrinkan bahwa Pancasila itu lahir tanggal 18 Agustus 1945. Selama ini kita telah keliru memaknai hari lahir Pancasila, yang selama Orde Baru telah menyimpangkan bahwa tanggal lahirnya Pancasila itu tanggal 18 Agustus 1945. Jadi kalau berdasarkan pada yuridis, itu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Alinea keempat, bahwa di situ diterangkan secara tersirat dan tersurat bahwa negeri ini dimerdekakan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila itu. Jadi dia tidak mengatakan Pancasila, tapi langsung nilai-nilainya. Negara ini berdasarkan pada Pancasila. Artinya negara ini didasarkan pada fondasi Pancasila. Dengan demikian, berdasarkan hal ini, maka Pancasila itu harus lahir sebelum negara Indonesia. Karena Indonesia itu berdiri di atas pondasinya Pancasila yang tertuang pada pembukaan UUD 45. Jadi salah jika misalkan Pancasila itu dilahirkan baru setelah Indonesia merdeka. Jadi Pancasila itulah yang mendasari merdekanya Indonesia. Kemudian memang ada tanggal-tanggal yang bersejarah yang berhubungan dengan Pancasila, yaitu 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, dan terakhir 18 Agustus. 1 Juni kita katakan sebagai lahirnya Pancasila. Terus 22 Juni itu lahirnya Piagam Jakarta,
terus 18 Juni itu keputusan PPKI menetapkan dasar negara, penetapan presiden dan Komite Nasional sebelum adanya MPR. Jadi yang jelas penetapan tanggal 18 Agustus 1945 oleh Orde Baru itu jelas gugur karena Pancasila harus lahir sebelum Indonesia itu merdeka, karena dia mendasari ibarat sebuah bangunan, maka lebih dahulu mana pondasi dan rumahnya. Yang jelas kita nggak bisa bangun rumah tanpa ada pondasi dulu. Itu yang pertama. Kalau dari segi historis, maka mungkin nanti ada tanggal 1 Juni 1945 dan 22 Juni. Itu sama-sama sebelum kemerdekaan. Lalu yang manakah? Apakah 1 Juni, apakah 22 Juni? Yang jelas, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu dilahirkan 1 Juni. Nilai-nilai ini telah terpendam ratusan tahun dalam alam kolonialisme, di mana kolonialisme ini adalah akibat kapitalisme, sehingga hancurnya negeri ini tatkala negeri ini tidak menggunakan dasar filosofinya. Jadi sebuah bangsa itu bisa kita ibaratkan sebagai bangunan rumah. Rumah itu akan kokoh jika rumah itu berdiri di atas pondasinya. Setiap bangsa mempunyai filosofi Grundslag sendiri-sendiri. Semua bangsa mempunyai dasar filosofi sendiri-sendiri, dan bangsa itu akan kuat berada di atasnya dasar itu. Dan Nusantara ini dasarnya adalah nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga sebetulnya nilai-nilai ini sudah ada sebelumnya, yang akan membawa kebesaran Sriwijaya sebagai negara nasional pertama, yang membawa kebesaran Majapahit yang menjadi negara nasional yang kedua, dan nanti akan membawa kebesaran pada Indonesia ini. Insya Allah seperti itu. Sehingga nilai-nilai luhur itu terlahirkan tatkala Bung Karno, Insinyur Soekarno itu diminta untuk pendapatnya oleh BPUPKI tentang dasar apa yang menjadi filosofi negara Indonesia ini. Nah, memang ada 3 orang. Jadi yaitu tolong supaya yang muda-muda ngerti, karena kalau ada istilah PKI itu disangka aku PKI Partai Komunis, bukan ya. BPUPKI itu Badan Pemeriksa Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi dibentuk tim, dibentuk beberapa kelompok orang pinter supaya Indonesia kuat itu piye, gitu loh ya. Oke, monggo teruskan. Terima kasih Romo. Jadi memang ada 3 tokoh Indonesia yang mengungkapkan atau merumuskan dasar negara, Romo. Dasar negara, yaitu Supomo, Yamin, dan Bung Karno. Itu adalah perumus dasar negara. Iya. Tapi tatkala kita ngomong Pancasila, maka Pancasila itu lahir saat Bung Karno membacakan idenya tentang 1 Juni itu. Jadi lahirnya Pancasila 1 Juni itu tidak menegasikan tokoh-tokoh yang lain, karena semua itu adalah perumus dasar negara. Betul. Semua perumus dasar negara. Tapi untuk yang melahirkan, menggali nilai-nilai luhur bangsa yang kemudian ditawarkan untuk menjadi pondasinya bangsa itu 1 Juni 1945. Jadi Pancasila itu digali dari bumi sini, dilahirkan dari kandungannya Ibu Pertiwi yang selama ratusan tahun itu terpendam sehingga membuat bangsa ini terpuruk. Terpuruknya bangsa ini itu selaras dengan runtuhnya Kerajaan Mojopahit, Romo. Tatkala bangsa ini menggunakan Pancasila sebagai pedoman hidupnya, pedoman bernegara, maka bangsa ini akan hebat. Contohnya Majapahit. Tatkala bangsa ini melupakan, bahkan meniadakan nilai-nilai luhur bangsanya sebagai pandangan hidup, maka bangsa itu akan ekuivalen, akan runtuh. Dan Bung Karno melahirkan kembali nilai-nilai itu untuk dijadikan pedoman bangsa ini. Dan itu terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Ini luar biasa ya. Saya juga ngomong tentang milenia juga. Sekarang di era milenia, terutama ini jenengan sebagai seorang guru atau dosen kepada siswa untuk menerapkan norma-norma pondasi Pancasila yang menurut saya bukan sakti lagi. Ini ujung tombak dari suatu kesatuan bangsa. Itu penerapannya bagaimana? Soalnya gini, saya beberapa kali saya amati tentang pendidikan
moral Pancasila. Mungkin saya pernah sampaikan sama Romo Jati bahwasanya pendidikan moral Pancasila benar-benar kayak luntur ya dengan adanya sekarang era kemodernisasi. Saya kepingin kepada guru atau pemerintah terutama khususnya diutamakan pendidikan moral Pancasila itu nomor satu kan. Dalam artian apa? Itu adalah moral akhlak untuk pondasi suatu negara, terutama kita yang kita cintai, negara Indonesia ini. Gimana untuk menerapkan ke siswa-siswanya Panjenengan tentang pendidikan moral Pancasila yang selama ini, maaf, anak-anak saya panggil kadang Pancasila sila ketiga apa, kadang bengong atau itu. Nah itu saya sangat miris dengan adanya gitu. Ayo kita sama-sama melakukan semacam apresiasi, education tentang pendidikan moral Pancasila yang benar itu bagaimana. Mungkin bisa dijelaskan Romo juga atau seorang guru atau dosen, mungkin bisa dijelaskan. Mungkin jenengan bisa. Jadi yang jelas kalau menurut saya, jadi Pancasila itu sudah ada di relung hatinya manusia sejak lahir, seperti tadi yang dikatakan Romo. Sehingga sebetulnya kalimatnya bukan kita mempelajari Pancasila lagi, tapi kita mengaplikasikan dan mewujudkan. Karena kalau istilahnya mempelajari itu berarti mengambil dari luar, kita belum tahu, kemudian kita mempelajari sehingga kita jadi tahu. Tapi kalau Pancasila, saya yakin dengan seyakin-yakinnya, aku yakin bahwa manusia Indonesia yang dilahirkan di bumi pertiwi Indonesia, di Nusantara ini, sejak lahir dia telah membawa nilai-nilai itu. Mungkin dia akan lupa karena tergerus oleh kondisi budaya-budaya yang datang, ya. Tapi dia punya. Sehingga ini sebagai istilahnya pagar atau sensor bagi kita. Jadi penerapan untuk di anak-anak kita juga ikut miris Pak Doni ya, ikut miris. Jadi selama Orde Baru kita telah pada tahap depancasialisasi. Jadi Pancasila digeser bukan untuk kerakyatan tapi untuk kekuasaan. Kemudian reformasi itu deideologi, karena apa? Karena Pancasila semakin lama semakin tergerus. Bahkan di kurikulum sendiri dulu namanya ada PMP saat dulu ya Romo ya. Iya, pendidikan moral Pancasila. Iya, Pancasila. Bahkan dulu saya masih ingat bahwa untuk prasyarat untuk kenaikan kelas itu ada 3 pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, agama, dan PMP. Semua itu kental dengan moral Romo ya, dengan moral. Kemudian setelah reformasi, mungkin ya nuwun sewu ngapunten, reformasi yang kebablasan. Artinya sebetulnya itu kesalahannya bukan pada dasar hukumnya, bukan pada sumber hukumnya, tapi pada rezimnya yang sebelumnya. Tapi karena reformasi ini kebablasan, sehingga semua disalahkan, sehingga dasar-dasar hukumnya itu pun juga disalahkan, termasuk UUD 45-nya. Sehingga mereka yang nggak ikut salah akhirnya kena getahnya, termasuk sumber hukum kita yaitu UUD 45 itu, dasar hukum kita. Nah, terus kemudian lebih ke blinkernya lagi tatkala pelajaran-pelajaran yang berbau norma yaitu Pancasila itu mulai tergerus. Nah ini kita prihatin. Tapi yang jelas, alhamdulillah masih banyak guru-guru yang paham, ngerti dan mengaplikasikan nilai-nilai luhur bangsanya. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak akan ngomong secara organ dulu, secara pribadi. Walaupun saya ini gurunya guru teknik mesin, guru praktek ya, guru praktek, tapi saya akan selalu meluangkan waktu entah setengah jam, berapa menit untuk sedikit menghibur anak-anak kita dengan nilai-nilai luhurnya. Yang jelas sangat senang. Siswa-siswa itu mendapat seolah-olah mendapat mainan baru yang seharusnya itu dia miliki, tapi dia hilang dari dirinya. Maka saya mengupgrade istilahnya itu, mengembalikan lagi. Kamu tuh punya nilai ini, kamu lupa. Sekarang ini kamu ambil lagi. Jadi saya tambah sedikit penekanannya gitu. Penerapannya juga. Sama nanti itu urut dari, kan kita bicara Pancasila tidak boleh lepas bicara tentang Bung Karno. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana. Nanti kita urai lagi yang lebih jelas dan gamblang. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Bicara tentang Pancasila tidak bisa lepas bicara tentang Bung Karno. Itulah sebabnya pada waktu era Orde Baru banyak
pendapat-pendapat bahwa Pancasila adalah dari A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Itu dalam rangka mengkaburkan dan memporak-porandakan apa yang namanya Pancasila. Kenapa Pancasila mesti diporak-porandakan? Karena banyak pihak-pihak yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Adalah orang-orang yang nilai kemanusiaannya, nafsunya sudah tak terkendali, sehingga pengen mengangkangi dunia ini miliknya, milik perorangan atau milik pendapat satu kelompok golongan. Nah, ini sudah bertentangan dengan Tuhan. Oleh karena itu akan coba saya urai dari belakang ya, mundur sedikit. Kenapa Pancasila lahir 1 Juni? Karena sebelumnya Bung Karno itu sudah mencoba untuk bertantangan, berhadapan dengan satu faham. Yang faham itu nanti kalau dibiarkan, ini akan menggurita, menguasai dunia, yang berakibat manusia itu saling menderita. Karena kekayaan dan modal merupakan satu Tuhan bagi mereka, ya. Jadi benda yang disebut menyembah berhala itu yaitu, bukan kok peti rumahnya Ki Jati banyak patung, banyak ini, bukan itu. Patung-patung itu ayat zaman leluhur kita, hebat pada leluhur kita. Nah, kenapa Bung Karno mendirikan asas dan faham namanya Marhaenisme? Lahir pada 4 Juli 1927 ya. 4 Juli. Kenapa 4 Juli? Karena pengen bertanding dengan Amerika. Bukan bertanding pengen perang, enggak. Bangsa Indonesia enggak pengen tembak-tembakan, bunuh-bunuhan, enggak ya. Bertanding, ayo cerdas-cerdas dan pinter-pinteran berdasarkan hukum kebenaran, yaitu hukum Tuhan ya. Nah, lalu Amerika lahirnya 4 Juli ya. 4 Juli sudah sekian ratus tahun yang lalu ya. Indonesia masih 75 tahun. Amerika ratusan tahun yang lalu. Tapi kenapa di sana kok dimanage negara itu negara adikuasa, disebut adikuasa ya? Karena satu, bisa mendarat di bulan ya, bisa membuat stasiun dan perumahan di angkasa, bisa menjelajah ke sana kemari. Dianggap oleh anak-anak muda itu satu negara yang modern, menjadi acuan idolanya. Sebenarnya idola manusia itu apa yang bagus? Ya kembali ke hukum Tuhan, ya toh. Mulih lo ora nggawa apa-apa, kaca-kaca enggak digawa. Kalau Romo pakai ijo-ijo ini karena saya percaya alam itu punya kekuatan. Ini giok, ini jamrut ya. Dan di Indonesia kalau nggak percaya ini ya, saya buktikan. Nah, ini saya adik-adik saya kasih tahu ya. Ini saya beli 20.000. Cincinnya 30.000, jadi 50.000 rupiah. Gara-gara saya punya cincin ini sekarang sudah tidak pasang ring jantung. Karena Romo sudah pasang ring jantung. Dan ini kalau di beginilah, ini merah. Ini merah. Merah inilah ya. Karena apa? Karena ini mempunyai titik minus yang tinggi. Coba jarak sekian masih merah. Berarti ini mempunyai titik minus. Fungsinya apa? Beredarkan darah dengan cepat ya. Karena sudah tua, setua seumur Romo ini, darah itu banyak mengental, banyak unsur-unsur logamnya, harus dibersihkan, dilancarkan dengan itu, gitu loh ya. Dan ini di Indonesia kekayaan-kekayaan itu banyak banget. Bahkan sekarang ini asli Pulau Jawa ya. Ini asli Pulau Jawa, kalau nggak salah dari Garut. Coba ada batu yang seperti ini. Adik-adik kalau sampai sekarang hidup itu menderita, hidup kekurangan, ya ininya yang tidak hidup. Betul. Ini yang hidup karena dasar pendidikan di sekolah-sekolah pendidikan tadi itu tidak memberi fondamen dasar tentang budi pekerti dan kearifan lokal. Nah itu loh, intinya kan ke sana. Nah sekarang saya akan balik ke Mas Doni. Mas Doni, beberapa hari yang lalu saya akan mengadakan kegiatan di depan stasiun. Malam hari jam 12 malam, tanggal 1 Juni. 31 jam 12 malam. Berarti menyebut 1 Juni. Dasar pemikiran apa? Sama kok di sana, kok enggak di gedung, kok enggak di ini? Nah, gini, intinya kita kenapa kok enggak bikin di gedung atau di tempat yang tertutup?
Soalnya kita sendiri negara demokrasi terbuka ya. Dan di situ saya bisa meluapkan apresiasi kepada masyarakat tentang kebersamaan, yaitu tadi gotong royong. Nah, di situ kita ngumpulkan semua komunitas-komunitas dan juga terutama anak-anak saya, binaan saya. Selama ini saya kan juga memberikan pembinaan, memberikan wawasan, bukan hanya teori dan bukan hanya cuma di omongan aja, tapi diwujudkan dengan gerak, laku, dan diwujudkan dengan nyata. Kalau kita hanya teori tanpa ada praktek, kayaknya sakit nantinya. Jadi kecintaan itu tidak hanya sudah diomongkan, diretorikakan, tapi dipraktekkan. Dipraktekkan. Bila perlu demi Pancasila jam 12 malam pun saya akan datang. Gitu ya. Begitu. Dan juga saya juga membuat suatu produksi yang waktu kemarin saya tampilkan, Garuda Pancasila seukuran 2 meter. Itu adalah suatu karya anak negeri. Tujuannya apa? Bukan dari wujud biar tahu lambang negara kita ini Garuda Pancasila itu benar-benar luar biasa. Di dadanya ada 5 sila, di sayapnya ada makna, di ekornya, di lehernya, dan di paruhnya luar biasa. Kita benar-benar bersyukur, mensyukuri dan menyadari kita negara Indonesia yang mempunyai kaya raya akan segalanya. Dan ini yang saya miris juga, kenapa SDM muda-mudi kita ini gampang terhanyut atau tergerus dengan milenia yang penyalahgunaan. Kalau kita mempergunakan dunia medsos yang benar dengan baik, gampang loh. Kita mau nyari kayak tadi Romo kan bisa melihat apapun, deteksi bisa. Tapi kalau penyalahgunaan, maka apa yang terjadi? Akhlak atau moral akan kebablasan dan rusak. Akhirnya kita terpuruk dan tertinggal itu. Mungkin dari Bapak Guru yang bisa menyampaikan, kepingin saya dari apresiasi tentang lahirnya Pancasila ini benar-benar diterapkan, dicamkan. Bukan hanya kita sudah punya kepribadian, tapi nggak dilampiaskan dan nggak diterapkan. Itu kan eman-eman, Romo. Terus saya juga pengen tanya juga ya ke Pak Guru ya. Bagaimana kalau istilah keruntuhan Mojopahit itu diganti, sudah waktunya era Mojopahit ganti ke era zaman sesuai dengan tuntutan dialektika ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Karena kalau istilah keruntuhan itu kan berarti gagal ya. Gagal. Jadi mungkin malah justru yang runtuh itu yang menggantikan. Iya, runtuh menggantikan. Menggantikan dengan sistem yang jelek. Buktinya apa? Sampai sekarang tukaran terus kok bangsa kita ya toh. Lu sejak itu loh, secara Den Patah sampai sekarang tuh tukaran kok. Gak tahu guyup isinya yang isu udon terus. Ini kebetulan kok masih masuk bulan-bulan puasa itu. Jadi ini puasa mendekatkan diri pada ilahi. Taraweh gunanya memahami kitab suci. Ya. Sekarang waktunya memahami kitab suci. Coba berikut niku. Jadi begini Romo, sebelum kita bahas mengenai berakhirnya Mojopahit ya, kalau kita tidak ingin dengan kata runtuhnya sebelumnya saya akan mengawali dulu. Ini berkali-kali saya sampaikan ini karena pedomannya ini Romo. Jadi sebuah bangsa yang akan besar itu pertama tidak dipengaruhi oleh umur bangsa itu. Jadi umur itu memang bagus, tapi dia tidak berpengaruh khusus yang signifikan atas besarnya sebuah bangsa. Banyak bangsa-bangsa yang umurnya tua tapi hancur. Jadi sebuah bangsa itu kebesarannya bukan dipengaruhi oleh umur. Yang kedua, kebesaran sebuah bangsa itu juga tidak dipengaruhi oleh kekayaannya. Bangsa Indonesia ini kalau kita ukur terkaya di dunia Romo ya. Jadi kita memulai komoditas, yang komoditas itu merupakan komoditas termahal di dunia, bukan minyak tapi emas. Dan emas kita itu terbanyak nomor 2 di dunia dan terbaik nomor 2 di bawahnya itu Afrika. Tapi terbanyak di dunia. Kita sangat kaya sekali. Tapi kita terus terang besar hati kita ngomong nggak besar. Kita belum besar. Jadi memang sebuah kebesaran bangsa itu tidak dipengaruhi oleh kekayaannya. Banyak negara-negara yang alamnya tandus, sumber daya alamnya tidak mendukung atas besarnya sebuah bangsa itu, tapi bangsa itu besar. Jadi kekayaan bukan faktor utama. Kemudian kepandaian juga bukan faktor utama. Banyak anak-anak bangsa Indonesia ini yang pandai-pandai, banyak profesornya, banyak penemu-penemunya, tapi juga nggak akan berkontribusi kepada
besarnya bangsa ini. Tapi yang jelas bahwa kebesaran sebuah bangsa itu lebih dipengaruhi oleh komitmen. Komitmen itu rasa yang tulus ikhlas secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kesepakatan. Dan bangsa ini telah sepakat. Kesepakatannya bangsa ini Pancasila. Pancasila sebagai alat perjuangan itu akan menuju titik pusatnya jika dilaksanakan dengan penuh komitmen. Oleh karena itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita itu bangsa yang kurang komitmen. Banyak sila-sila yang tidak dilaksanakan, baik mungkin oleh rakyatnya, baik mungkin oleh pemerintahannya, birokrasinya, sehingga apa? Segala sendi-sendi ditabrak. Korupsi itu bertentangan dengan Pancasila, dan korupsi pula lah yang membuat negara ini miskin. Kerja kurang keras, kurang kreatif, malas, itu juga bertentangan dengan kemanusiaan. Karena manusia sejatinya manusia itu manusia yang merdeka, yang penuh dengan potensi. Tapi kenapa dimalaskan? Memalaskan diri sendiri itu juga bertentangan dengan Pancasila. Memiskinkan diri sendiri itu juga bertentangan dengan Pancasila. Sehingga kesimpulannya bahwa bangsa ini mungkin kurang komitmen, mungkin ditambah lagi komitmennya. Nah, kembali ke untuk yang apa namanya itu berakhirnya mau coba jarang ya. Jadi kita bersyukur alhamdulillah bahwa kita pernah mempunyai sejarah gilang gemilangnya sejarah, emasnya sejarah, dan dicatat di dunia bahwa kita pernah memiliki sebuah bangsa yang sangat luas sekali. Bahkan Tumasek, Singapura itu dulu juga bagian wilayahnya Majapahit juga. Yang jelas, seperti tadi yang disampaikan Romo, ada sesuatu kekuatan dunia yang intinya adalah individualisme. Jadi kalau boleh bicara, kalau kita sedikit ngomong mengenai filsafatnya, bahwa materialisme itu akan melahirkan dua anak, yang satu kapitalisme, yang satu komunisme. Ya, jangan kemana-mana para penonton Dhamati yang kami muliakan. Liberalisme akan menghasilkan dua anak, satu kapitalisme, satu komunisme. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV, masih kerasan di Jejak Ki Jati ini. Ya, akan kami lanjutkan. Monggo silakan. Paham mengenai material atau kebendaan yang arahnya kepada individualisme, jadi itu nanti akan melahirkan dua kekuatan besar, yaitu kapitalisme dan komunisme. Ya. Kapitalisme atau kekuatan yang bersumber pada modal yang akan mengalahkan segala-galanya, di negaranya sendiri pun juga akan hancur karena kapitalisme ini akan menghasilkan dua kelas yang saling bertentangan, yaitu borjuis dan proletar. Kapitalisme di sebuah bangsa itu akan diikuti oleh industrialisme yang akan kemudian menghasilkan over kapitalis, sehingga dia akan merambah menjadi merkantilis, merambah untuk mencari pasar, mencari tempat mengambil bernama kolonialisme. Sehingga kalau direntet-rentet, akhirnya kapitalisme itu akan menghasilkan kolonialisme, mengkoloni bagian bangsa orang. Mengkoloni itu kalau menurut Bung Karno, kolonialisme ada 3 macam. Kolonialisme modern. Yang mengkoloni itu orang kaya, sehingga dia hanya menjual barang bakunya, barang produksinya, seperti Inggris. Jadi kalau dijajah Inggris, itu maka bangsa-bangsa itu akan kaya, karena Inggris itu tidak menghisap. Dia mengkoloni, tapi dia hanya menjual barangnya, karena di Inggris over produksi, sehingga dia butuh pasar. Karena kakinya kapitalis itu 3, buruh yang murah, alat produksi atau modal, dan pasar. Nah, Inggris sudah punya 2, dia kurang 1, pasar. Yang kedua, semi ortodok dan ortodok. Ortodok itu jika kita dikolonialisme oleh bangsa miskin, jadi kapitalis tapi miskin. Nah, itu kebetulan kita Belanda termasuk bangsa yang miskin. Sehingga saat kita dikoloni oleh bangsa yang miskin, maka bukan hanya sebagai pasar, sumber daya alamnya pun dikeruk habis-habisan. Nah, maka terjadilah yang namanya kolonialisme. Nah, yang jelas kita ke belakang lagi bahwa kekuatan kapitalisme ini akan merambah juga. Dia ada satu kekuatan, yaitu Turki. Kita nggak bisa lepas. Turki juga mencari wilayah juga sebagai imperiumnya. Nah, 2 kekuatan dunia saat itu,
kapitalisme yang akan melahirkan imperialisme, merambah kemana-mana, dan Turki juga ingin merambah imperiumnya, itu akhirnya bisa masuk ke dalam Nusantara. Tetapi perlu kita ingat, selama Nusantara ini berakar pada sendi nilai-nilai luhurnya, kita akan kuat dan kita nggak akan mati. Salah satu contohnya yaitu dicontoh pada Sang Prabu Kertanegara, raja terbesar Singosari sekaligus yang terakhir ya Romo ya. Saat bangsa Cina melalui Kubilai Khan kaisarnya, yaitu cucu Genghis Khan, itu sudah hampir menguasai 2/3 dunia, bahkan sampai Mesir, India, apa namanya itu, Turki itu saat itu Abbasiyah ya, Abbasiyah Baghdad itu dikuasai oleh apa namanya itu Genghis Khan. Kurang satu yang lebih dekat yaitu Nusantara. Mengirim utusan, tapi dengan rasa nasionalismenya Sri Prabu Kertanegara, dipotong telinganya dalam kisahnya ya Roma ya, dalam kisahnya potong telinganya, disobek wajahnya, dan menulis surat bahwa bangsa Nusantara itu nggak butuh tunduk pada bangsa lain, apapun alasannya. Lebih baik merdeka, bertaruh nyawa daripada harus di bawah. Nah itulah jika kita masih bersendi pada Pancasila, nilai-nilai luhurnya. Dan Sri Prabu Kertanegara itulah juga yang akan memulai persatuan Nusantara dengan ekspedisi Pemalayunya. Ini bukti. Kemudian beralih dari Singosari, runtuh sebentar ke Gelang-Gelang, Kediri, kemudian masuk ke alam Mojopahit. Nah, Mojopahit kita katakan sebagai representatif yang paling bagus di Nusantara ya Romo ya. Selama kita masih menggunakan Pancasila, maka Majapahit pun akan hebat. Jadi Pancasila itu betul-betul Romo itu memang betul-betul sumber. Karena Pancasila itu selain sebagai dasar atau dasar statis, juga dasar dinamis. Dasar statis itu dia saklek, dasar dinamis ada di luar boleh masuk, tapi yang boleh jangan sampai melanggar. Itu. Nah, bagaimana mengalahkan Majapahit? Maka dengan cara menghilangkan ideologinya. Sehingga dengan ideologi itulah Majapahit akhirnya berakhir. Jadi karena bangsa ini kuat dengan Pancasila, maka tidak ada cara lain untuk mengalahkan Nusantara ini, yaitu dengan cara menghilangkan nilai-nilai luhur. Majapahit berakhir, tadi Romo nggak boleh mengatakan runtuh, berakhir, maka Pancasila sudah mulai terpendam, sampai akhirnya ada VOC datang, semakin terpendam, dan kemudian dilahirkan kembali, dan alhamdulillah Indonesia merdeka. Gitu, luar biasa. Nah kira-kira Mas Doni, kalau Mas Doni mencermati ini cerita tentang budaya dan wawasan aja, bukan politik praktis ya, karena orang hidup itu kan satu negara harus paham lah tentang politik. Tentang hiruk pikuk di Jakarta kemarin itu dengan norma-norma yang diceritakan Pak Guru tadi itu pas apa enggak? Nah, saya kira untuk saya lihat dan saya amati di Jakarta dengan kemarin ya, dengan hiruk pikuknya. Saya sampai bikin status tsunami di Monas 2019. Itu tsunami kan suatu gejolak, gelombang. Dan itu semua pasti berakhir atau reda. Dengan adanya kemarin terjadinya hiruk pikuknya para pemimpin atau yang kekuasaan, itu benar-benar sangat miris saya. Semua dari aspek apapun turun dari mana, dan juga ada yang gembosi, ada yang begini. Dan itu pun itulah negara yang demokrasi, kepingin untuk kekuasaan itu bisa dimiliki, ada juga yang terpaksa dan keterpaksaan, dan juga memang secara normatif. Kita kan dari sisi apapun melihat para baik itu untuk ketahanan kita dari TNI, Polri, dan masyarakat yang lainnya, apapun bentuknya ya menegakkan secara tidak langsung. Saya lihat itu pakai norma Pancasila. Kalau nggak ada dasar itu, saya kira sudah hancur kemarin. Waduh, bener. Saya bersyukur kepada TNI, Polri, dan masyarakat yang punya pemikiran yang cerdas, yang punya akal pikiran yang moral, dan menekankan dan menerapkan Pancasila. Saya yakin nggak sampai terjadi yang kiranya merugikan siapa? Diri kita sendiri. Kita membangun pakai siapa uang? Uang kita sendiri.
Makanya saya juga berhimbau kepada masyarakat dan pemerintahan khusus, kembalikan pendidikan moral Pancasila dan ditekankan. Jangan hanya teori tapi dibuktikan. Makanya saya kebetulan di Malang ini kalau bisa ada monumen Pancasila dan juga ada semacam apa ya, itu museum yang kiranya di situ untuk education kepada anak-anak usia dini. Ini sangat penting ini. Kalau kita mempunyai anak-anak yang mempunyai moral, akhlak Pancasila dan soal masalah agama itu tergantung keyakinan masing-masing ya. Saya kira untuk pertahanan negara kita, untuk kita sendiri sudah berusia gini, kedepannya adik-adik kita, anak-anak kita bisa merasakan gimana. Soalnya apa? Negara Indonesia ini sangat kaya, sangat-sangat kaya daripada dunia lainnya. Soalnya saya pernah kemarin kedatangan teman dari Jerman, Prancis, dan juga dari mana Italia, menyatakan Indonesia luar biasa, udaranya enak, segala macam. Kalau dari sisi mata uang sangat minim sekali, beli gini aja kita bisa cukup gitu, Romo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap kembalikan pendidikan moral Pancasila. Kalau begitu saya mohon doanya dari anak-anak ini ya, karena negara ini pernah, kalau Indonesia kan 75 tahun yang lalu ya, kita udah beratus-ratus tahun menjadi negara yang kuat, negara yang tak tergoyahkan. Makanya pada waktu kerajaan terakhir ya ditantang sama Kublai Khan tadi itu sama Genghis Khan ya, itu beliau mengatakan apa? Praptaika Dharma Putra Nusantara. Kehadiran saya sebagai anak negeri ini Tanhana Dharma Mangrua. Praptaika Dharma Nusantara, Tanhana Dharma Mangrua, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi kehadiran saya sebagai anak negeri ini adalah junjungan dan menarik benang merah leluhur untuk tetap mengibarkan demi keutuhan bangsa. Itu kan hebat banget. Oleh karena itu yang terakhir diterapkan oleh Bung Karno, lalu Pancasila tadi itu. Karena dengan Pancasila ini kita itu akan kembali menjaga kewibawaan kita di mata dunia. Inilah sebabnya sebelum Pancasila itu 4 Juli tahun 27 namanya 4 Marenisme. Nah, 4 Juli itu podo karo ulang tahun Amerika. Bung Karno memang sengaja itu. Sengaja menyaingi Amerika. Ayo sing menang penyembah berhala apa penyembah Tuhan. Itu. Jadi nuwun sewu yang diterangkan Pak Guru itu benar. Tapi kelihatannya memang berbincang-bincang ini masih sangat singkat ya. Besok disambung lagi ya, minggu lagi ya. Lebih detail nanti. Ya mumpung kita ini masih ngomong dengan Nina kakek itu meskipun 75 tahun masih nggak bisa tidur, terus terang aja saya melihat bangsa ini nggak bisa tidur. Negara hidup di surga, negara kaya, negara keturunan bangsa yang jenius, bangsa yang besar. Tapi kenapa kita bodoh? Hanya ditipu cara mencari Tuhan kita. Kita ditipu cara mencari Tuhan kita. Itulah yang harus kita urai kembali. Kita tidak akan berperang, kita tidak akan semuanya anak cucu kita ya toh. Hanya pelurusan ini memang kembali ke sistem kuno lagi. Angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Nah ini di dalam Marenisme, angan-angan benar itu dalam ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam ketuhanan yang Maha Esa, bentuk hidupnya harus jelas. Jelasnya bagaimana? Kebangsaannya jelas. Kenapa kebangsaannya jelas? Kalau manusia nanti tidak diatur berbangsa-bangsa, nanti manusia itu akan menjadi binatang. Teori Amerika itu teori binatang, human right itu ya. Pokoknya setiap manusia diberi hak asasinya. Akhirnya setiap manusia pengen nafsunya gede, pengen motornya paling mewah, rumahnya paling besar, mau sahamnya paling gede. Akhirnya kan menderitakan tetangga, tidak peduli kon mau diar kon mate urusan dewe. Itu kan akhirnya. Nah, demikian juga yang terlalu materialistis, pokoknya orang tuh kalau kerja keras menggunakan otaknya diimpun dalam suatu negara mesti kuat. Itu komunisme ya toh. Tetapi komunisme sendiri itu karena zaman berjalan terus akhirnya dia sadar. Malah nuwun sewu loh. Kalau ndak salah minggu ngarep sama terang nih. Daratan Cina itu luweh marhenistis timbang wong Indonesia. Karena marhen itu apa sih? Marhen itu adalah orang miskin tapi sregep. Sregep keringetnya deleweran sugih.
Lung sawai dhewe kok, kebune dhewe subur, nggak tahu kering. Loh, tapi kok miskin? Karena apa? Sistem. Yang memiskinkan sistem tadi itu yang saya ceritakan itulah. Apa Indonesia sekarang sistem kita itu sudah seperti itu? Jauh berbeda. Setelah reformasi, setelah ini berkembang nggak karu-karuan gitu. Angger udel iso ngomong karepe dhewe, apalagi difasilitasi oleh, maaf ya, oleh mass media, baik elektronik ataupun apa, yang justru pro pada mereka. Pokoknya sing wani wae sponsor aku dhuwur ya tak lah. Maka dari itu, supaya wong sugih-sugih kuwi ya tetep nanti dipangan dipuluk segone ya enak, duwite ya awet, hingga ada putu ya selamat, modale sahame ya terus berkembang biak. Mbok tulung televisi sing kayak Dama TV apik-apik iki diperhatikan. Wis enggak untuk Jati, enggak untuk Pak Doni, wis bisa mangan dhewe. Untuk berkembangnya ini loh, sampai sekarang nun sewu loh. Ini lampunya sini tuh loh, yang urip wong studio iki ngisor mati kabeh. Loh, saya terbuka aja kok pada teman-teman. Nah, para penonton yang kami muliakan, kalau Mbah ini ngomong apa adanya, saya tidak mau goroi diri saya. Goroi diri sendiri itu adalah goroi Tuhan. Karena perwujudan keadaan beliau itu terwujud pada manusia ini. Kalau manusia sudah tidak bisa dimuliakan, hancurlah dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kita ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan diulangi hari Senin jam 4 sore. Kamu cepat, terima kasih dan salam Rahayu.